Shalom, selamat pagi, selamat bertemu dalam Menara Doa Pagi setiap jam 5 pagi waktu Indonesia Barat. Senang ketemu Bapak Ibu. Rasanya saya pribadi ingin ketemu Bapak Ibu pada satu waktu, semua indah pada waktunya kita bisa bertemu. Sarangeo, I love you so much. Mari kita berdoa. Bapa di sorga dalam Tuhan Yesus, kami mulai Menara Doa Pagi. Biarlah kiranya setiap mereka yang ikut bernyanyi mendengarkan firman Allah, berkat Tuhan turun atas mereka. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang miskin diperkaya, yang sakit disembuhkan, yang bodoh diberikan hikmat dan kepintaran. Karena kami percaya dalam Tuhan ada kekuatan baru, ada semangat baru, ada sukacita baru, ada hikmat, ada solusi. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin, amin. Yesus. Amin. Kami mau selalu berserah kepadamu ya Tuhan, sebab Engkau juru selamat kami yang hidup. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah, aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Nyatakan berserah kepada Yesus. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah, aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Sebab bukan dengan kekuatan kami ada sampai saat ini. Amin Yesus. Tuhan.
Amin. Namun karena penyertaan-Mu yang sempurna, kami Amin. ada sampai saat ini Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Dengan kekuatanku ya Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari sembah Tuhan, mari berdoa, mari berdoa. Serahkan khawatirmu, serahkan takutmu. Ada Tuhan yang membela, ada Tuhan yang menolong. Kami mau berharap hanya padamu. Kami hanya mau memandang wajah-Mu, Tuhan. Terima
kasih. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanyalah bagi-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanyalah bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya kuasa-Mu, kami serahkan khawatir kami serahkan takut kami. Engkau yang ambil alih seluruh hidup kami, seluruh keluarga kami. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Karena Engkau yang mengerti, Engkau yang peduli segala persoalan kami. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami diberkati dengan firman Allah. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa, amin, amin. Shalom Bapak Ibu, dengan senang hati kita hari ini mendapatkan berkat lewat firman Allah. Tema yang saya berikan adalah berjalan dalam kesetiaan. Berjalan dalam kesetiaan, bukan perasaan. Kalau mau memiliki roh yang berkobar-kobar, tetap semangat, tetap antusias, tetap rajin dalam beribadah, melayani Tuhan, dalam mengasihi pasangan, mengasihi anak-anak. Yang kadang-kadang jujur ya,
Pasangan kita bisa mengecewakan kita. Saya pun pernah terkecewakan, tersakiti, demikian juga saya mengecewakan dia. Kadang-kadang kita juga orang tua mengecewakan anak-anak, dan anak-anak mengecewakan orang tua. Kadang-kadang perasaan kita ini bisa bahagia, bisa sedih dan susah. Sehingga Alkitab berkata, kita mengikut Tuhan bukan karena perasaan. Kita mengikut Tuhan karena iman, melangkah dengan iman. Kalau perasaan itu tidak stabil, up down, naik turun. Tetapi kalau iman itu bisa berjalan dengan lebih stabil. Bukan dengan perasaan, tapi dengan kebenaran firman Allah. Firman Allah mengajarkan kita berjalanlah dalam kesetiaan, bukan dengan perasaan. Galatia 6. Saya baca dulu 1 Korintus 4 ayat 2. 1 Korintus 4 ayat 2. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Ayat ini mengajarkan supaya kita jangan stop berbuat baik. Jangan berhenti berbuat baik. Jangan jemu berbuat baik. Terus berbuat baik. Terus berbuat baik. Jujur kadang perasaan kita mau berhenti berbuat baik kepada pasangan. Mau berhenti berbuat baik kepada keluarga mertua atau ke mertua, ke ipar. Mau berhenti berbuat baik kepada anak yang jahat kepada kita. Mau berhenti berbuat baik kepada gereja yang kita kunjungi. Karena ada hal-hal yang kadang bisa menawarkan kebaikan kita itu. Ada hal-hal yang kadang-kadang menurunkan semangat kita supaya kita tidak berkobar-kobar lagi dalam melayani, dalam mengasihi keluarga, mengasihi pasangan kita. Rasul Paulus mengingatkan jemaat yang di Galatia supaya mereka tolong menolong, supaya mereka dalam penderitaan, aniaya mengikut Tuhan di Galatia. Tetaplah mereka terus berbuat baik, tolonglah yang lemah. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus. Ini adalah kebenaran firman Allah mengajak kita supaya terus berbuat baik. Pak Pendeta, tapi kadang perasaanku kecewa. Pak Pendeta, kadang perasaanku tidak enak lagi. Rasanya aku udah bosan, rasanya aku sudah jijik kepada suamiku, kepada istriku yang berkhianat. Yang menawarkan rasa keinginan berbuat baik. Sehingga ada banyak pasangan sudah tidak kepingin lagi berbuat baik. Bahkan ada pasangan yang berkata, lebih baiklah suamiku pulang ke rumah Bapa di sorga daripada pulang ke rumah pelakor. Memang saya tahu kalau suami berkhianat, selingkuh, sakitnya bukan main. Pastilah perasaan ibu sangat menderita. Tapi kalau kita tidak jemu-jemu berdoa, tidak jemu-jemu berharap kepada Tuhan, tidak jemu-jemu menabur kebaikan, apa yang ibu tabur akan ibu tuai. Apa yang bapak tabur akan bapak tuai. Tuailah apa yang kita tabur. Saya berdoa setiap bapak ibu yang saya kasihi. Dorongan ayat firman ini mengajarkan kita. Supaya kita tetap semangat di tengah penderitaan. Di tengah ujian iman. Persoalan yang berat. Setiap kita beda-beda ujian imannya. Yang pasti setiap orang beriman imannya diuji. Maka dikatakan pencobaan itu adalah ujian iman. Bahkan itu seperti memurnikan emas. Jadi emas itu semakin dimurnikan lewat api yang menyala-nyala. Saya berdoa Bapak Ibu. Seberat apa penderitaanmu? Seberat apa persoalan yang sedang menimpa Bapak Ibu? Jangan jemu datang kepada Tuhan. Beberapa orang berkata, Pak Pendeta, gak ada gunanya arti doaku. Gak ada gunanya aku berpuasa. Gak ada gunanya aku doa. Gak ada gunanya aku ibadah. Setahun, 2 tahun, 3 tahun. Bukan makin baik yang kurasa. Makin ada makin buruk. Makin hancur suamiku. Makin gak karu-karuan. Ibu,
Alkitab berkata Pengkhotbah 3 ayat 11. Semua indah pada waktunya. Tuhan akan men-set waktu yang indah bagi saya. Tuhan yang akan tahu waktu yang terbaik bagi ibu kapan semua itu akan berakhir. Tujuan Tuhan apa? Sepanjang durasi masalah itu ada, Tuhan mau kita apa? Bertekun mencari Dia. Bertekun baca Alkitab. Bertekun berdoa. Bertekun beribadah. Jangan tinggalkan ibadahmu. Biarlah rohmu berkobar-kobar. Biarlah engkau semakin semangat dalam ujian iman yang menyakitkan itu. Katakanlah, aku semakin semangat melayani Tuhan. Tulis dalam kolom. Di dalam ujian iman, aku semakin semangat mencari Tuhan. Tulis dalam kolom. Di dalam penderitaan, nah ini bisa cocok ya. Di dalam penderitaan, aku semakin semangat mencari Tuhan. Dan tulis dalam kolom, aku akan terus berbuat baik. Karena Tuhan telah dahulu berbuat baik kepadaku. Tulis dalam kolom, aku terus berbuat baik karena Tuhan terlebih dahulu telah berbuat baik bagiku. Kadang pasanganmu mengecewakan, pastilah. Karena manusia itu dalam Yakobus 3 ayat 2 dikatakan banyak kesalahannya. Roma 3:23, semua manusia telah berdosa. Artinya yang ibu nikahi itu adalah orang berdosa. Yang bapak nikahi itu orang berdosa dan orang yang banyak kesalahannya. Jadi gak heran ketika menikah akan muncul kesalahan. Akan muncul dosa. Karena yang kita nikahi bukan orang sempurna. Yang kita nikahi orang yang tidak sempurna. Tetapi kita memilih untuk bertumbuh bersama dalam ketidaksempurnaan. Semakin terus disempurnakan kepada Kristus. Oleh karena itu ibu dan bapak, jangan jemu-jemu berbuat baik. Kepada iparmu, kepada mertua, beberapa ibu-ibu yang menyaksikan ini kelihatannya tersakiti oleh edanya, oleh iparnya, ipar perempuannya. Tersakiti, terkecewakan oleh mertua. Apapun yang membuat ibu dan bapak mengalami yang namanya tersakiti. Ingat, itu ujian iman. Semakin saya dekat kepada Tuhan, cara pandangku berubah melihat masalah. Kalau sekarang saya melihat masalah, itu adalah kebaikan seizin Tuhan. Yang penting saya tidak menciptakan masalah. Saya tidak menjadi troublemaker. Saya tidak membuat masalah. Saya problem solver. Saya bagaimana membuat masalah itu jadi kebaikan dalam hidup saya. Oleh pertolongan Tuhan, saya bisa dimampukan Tuhan melihat masalah menjadi berkat. Melihat masalah menjadi kebaikan. Oleh karena itu ibu bapak yang saya kasihi, miliki terus rohmu yang berkobar-kobar. Jangan padamkan roh yang ada padamu. Biarlah karunia roh yang ada padamu semakin dikobarkan dalam mengikut Tuhan. Mother Teresa bilang begini, Tuhan tidak menuntut kita untuk berhasil, tetapi untuk tetap setia. Katakan, tulis dalam kolom, saya tetap setia mengikut Tuhan. Walaupun belum berhasil. Tulis dalam kolom. Itu akan jadi berkat bagimu. Saya akan tetap setia mengikut Tuhan. Walaupun belum berhasil. Kalau karena berhasilnya ikut Tuhan itu mudah. Kalau kita sehat-sehat, baik-baik, semuanya baik-baik, semuanya menyenangkan. Itu mudah. Tapi tahukah saudara, Tuhan menginginkan engkau dan saya. Walaupun belum berhasil, ibu dan bapak tetap setia mengikut Tuhan Yesus. Saudara yang saya kasihi, perasaan bisa berubah, tetapi kesetiaan menjaga semangat tetap menyala. Saya sebagai suami, walaupun saya pendeta, perasaanku pernah benci sama istriku. Tidak suka lihat dia. Saya merasa tidak enakan dengan dia. Itulah perasaan. Istriku juga demikian pernah perasaan tidak suka dengan saya. Tidak enak dengan saya. Tapi syukur puji Tuhan. Saya tetap setia berbuat baik kepada dia. Kalau ku ikuti perasaanku, aku udah pasti cerai. Kalau ku ikuti perasaanku, aku pasti lari.
Atau ada orang karena pakai perasaan dia bisa membunuh pasangannya. Itu buktinya yang viral. Berapa banyak suami membunuh istri, istri pun ada bunuh suami. Karena mereka bermain dengan perasaan. Perasaan kita itu bisa swing, berubah-berubah, naik turun seperti gelombang air. Tapi saya mau katakan kepada Bapak Ibu, kasih Tuhan abadi selama-lamanya. Hiduplah dikuasai oleh kasih Tuhan. Itu yang saya lakukan. Ketika keputusasaan, kebingungan apa yang kulakukan datang kepada Tuhan. Tuhan, jujur perasaanku benci dengan pasanganku. Jujur aku juga lagi tidak enakan dengan ipar, dengan anak-anakku. Ketika aku datang kepada Tuhan, Tuhan berikan aku hikmat. Allah kita itu Allah yang hidup. Dia bisa bicara kepada kita dalam hati kita. Dengan hati nurani kita. Apakah suara Allah? Alkitab suara Allah. Dia akan berbisik, sabarlah, semua indah pada waktunya. Itu suara Alkitab, itu suara Tuhan. Ada lagi suaraku dengar, teruslah berbuat baik. Ada lagi suaraku dengar, jangan tuntut perubahan pasanganmu dan anak-anakmu. Ada lagi ku dengar suara, berubahlah dari dirimu sendiri. Semua akan indah pada waktunya. Di saat itu bukan langsung berubah. Sebulan, 2 bulan, setahun tidak langsung berubah. Saya mengalami bertahun-tahun. Dan saya melihat sekarang semakin better, stronger, semakin lebih dewasa. Tentu tidak sempurna, tentu tidak baik-baik semuanya. Masih ada gejolak, tapi sudah makin dewasa menyikapi masalah. Itu yang saya lihat. Tuhan menyekolahkan kita dalam sekolah kehidupan ini. Lewat masalah-masalah ini kita makin matang, makin dewasa, makin bertanggung jawab, makin tahu bagaimana menyelesaikan masalah demi masalah. Oleh karena itu ibu dan bapak, jangan modal instan. Mau minta cepat semua selesai. Baru makan cabai langsung pedas, itu makan cabai. Maunya doa sekarang besok dijawab, minggu depan dijawab. No. Tuhan kadang izinkan durasi sebulan, setahun, 10 tahun. Supaya kita semakin dewasa, semakin matang, semakin mencari Tuhan, semakin lebih kuat dalam Tuhan. Kedewasaan akan dibentuk lewat persoalan, lewat penderitaan. Menjadi tua itu pasti, karena tua bicara umur. Menjadi dewasa itu bicara bertanggung jawab. Orang yang dewasa, dia tidak mau menyalahkan orang lain. Orang yang dewasa, cara melihat masalahnya berbeda. Dia tidak lagi melihat itu masalah, tapi dia melihat itu kebaikan dalam masalah. Kebaikan lewat penderitaan. Ini yang mau saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Jangan ikuti perasaanmu. Teruslah setia dengan pasanganmu. Pak, dia selingkuh pak, suamiku. Teruslah setia. Sudah banyak yang saya tangani orang-orang yang selingkuh, balik ke pasangannya. Betul ada yang tidak balik, ya sudah itu bagian dia dengan Tuhan. Ibu juga gak perlu harus menangis terus, meratap terus, berduka terus. Gak perlu. Ibu perlu mengasihi dirimu, mengasihi anak-anakmu. Kalau dia udah pergi jauh dengan perempuan lain, bahkan sudah punya anak, ya sudah serahkan dia sama Tuhan. Biar dia urusannya dengan Tuhan. Tuhan mau lakukan apa dengan dia, itu adalah wewenang daulat Tuhan kepada suami ibu. Bagianmu ibu, tetap engkau setia kepada Tuhan. Jangan dikuasai kekecewaan. Jangan dikuasai kepahitan, kesakitan hati. Lepaskan pengampunan. Let go. Tulis dalam kolom. Let go. Saya lepaskan pengampunan. Itu maksudnya. Let go rasa sakit hati. Lepaskan sakit hatimu. Jangan genggam. Aku berdoa setiap ibu dan bapak. Semakin hidup di dalam kedewasaan. Lewat masalah dan lewat penderitaan yang kita alami. Hari ini saya sampaikan di sini kepada kita semua. Saya bacakan di sini sedikit. Api yang berasal dari Tuhan tidak pernah padam. Ia hanya menunggu hati yang rela untuk terbakar oleh kasih-Nya. Izinkanlah hatimu dikuasai oleh api Roh Kudus, kuasa Roh Kudus, sehingga ibu dimampukan Roh Kudus tetap setia mengasihi pasangan. Walaupun mengecewakan, menjengkelkan, menjijikkan. Tetapi kalau ibu dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, ibu dimampukan mengampuni.
mengasihi orang yang jahat kepadamu, mengasihi musuh-musuh, mengasihi pemfitnah, penggosip tentang kita. Kasih karunia Tuhan turun bagi ibu. Penuhlah engkau dengan kuasa Roh Kudus dan penuhlah dengan kasih Kristus. Bagaikan burung Raja Wali, semakin ada badai, semakin terbang tinggi. Begitulah anak-anak Tuhan, semakin ada persoalan, semakin terbang tinggi. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur buat pagi hari ini. Tuhan berkatilah semua yang datang. Kalau mereka saat ini mulai tawar hati, mulai lemah hatinya, mulai redup kasihnya, mungkin mereka tersakiti perasaan mereka. Ada mungkin di antara mereka sangat terpuruk perasaan mereka karena dikhianati oleh pasangan, dilukai, dipitnah, dikasari, dibentak. Bapa, ajarlah semua umat-Mu yang menyaksikan ini tetap melakukan kesetiaan. Setia kepada Tuhan, setia dalam ibadah, setia mengasihi pasangan. Meskipun pasangan berkhianat, mampukanlah mereka semua. Sebagaimana Engkau berkata, walaupun kami tidak setia, Tuhan tetap setia kepada kami. Berkatilah semua umat-Mu yang menyaksikan. Turunlah kasih karunia yang memampukan yang lemah menjadi mampu tetap setia kepada pasangan. Setia mengasihi anak-anak, setia beribadah, setia mengasihi keluarga mertua. Kami tidak hidup dengan perasaan kami, tapi kami hidup dengan kekuatan Tuhan. Kami hidup dengan kesetiaan, kami hidup dengan firman Tuhan, kami hidup dengan iman. Bapa, kuserahkan semua keluarga besar Menara Doa Pagi. Kalau ada yang sakit, taruh tangan kanan dalam bagian tubuhmu yang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus, bagian tubuhmu yang sakit diurapi Tuhan Yesus dan dijamah obat-obatmu. Dokter rumah sakit, terimalah dengan iman sembuh dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilurnya disembuhkan Tuhan. Berkatilah mereka juga yang susah dalam keuangan, susah dalam pekerjaan. Tuhan tolong, Tuhan berikan mereka kerajinan, semangat yang baru, menyusun strategi yang baru, menata ulang cara usaha mereka. Dalam nama Yesus, turunlah hikmat agar engkau bisa mengelola usahamu dengan baik. Tetap rajin, andalkan Tuhan, tekun evaluasi cara usaha, buat pembukuan dalam keuanganmu. Bapa, kami serahkan mereka yang membutuhkan jodoh, membutuhkan keturunan, ingin menjual rumah, menjual tanah untuk kebutuhan hidup mereka. Hamba mau berdoa dalam nama Tuhan Yesus, apapun yang mereka tulis dalam kolom-kolom, Tuhanlah yang menjamah, Tuhanlah yang menjadi harapan kami. Diberkatilah yang berharap pada Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bawalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sempurna Tuhan Yesus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertaimu saat ini sampai selama-lamanya. Dalam Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Amin. Bapak Ibu yang terberkati dengan tayangan ini, dengan Bapak Ibu membagikan link ini kepada banyak orang, Bapak Ibu sudah terlibat dalam pemberitaan firman Allah. Zaman media sekarang, kita bisa dipakai Tuhan. HP kita, gadget kita, hidup kita bisa dipakai membagikan di sosial media, baik di Facebook, di Instagram, di YouTube, atau WA. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin konseling dengan saya, tapi no call, chat only. Karena saya begitu sudah sangat padat, saya berjuang untuk bisa membalas. Dan kalau ada waktu kita bisa bertelepon dengan baik. Bahkan kalau ada waktu kita bisa bertemu, kita atur dengan waktu yang tepat. Di WA 0811 63 7347. Bagi saudara yang rindu renungan firman, minta kepada saya. Dan bagi Bapak Ibu yang terberkati dengan tayangan ini,
Bapak Ibu mau mendukung pelayanan kami, pelayanan pemberitaan firman Tuhan, taburlah di rekening yang ada di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok pagi jam 5 pagi waktu Indonesia Barat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Yahobu, Horas. Haleluya.